Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk penyajian fungsi. Untuk memahami bentuk penyajian fungsi, misalkan fungsi f dari himpunan A terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8 ke himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relasi yang didefinisikan yang menghubungkan A ke B adalah 2 kali dari. Untuk itu, kita dapat menyatakan fungsi dengan 5 cara. Sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Karena dia relasinya 2 kali dari, maka dari himpunan A, 2 adalah 2 kali dari 1. Ditulis dengan kurung kurawal. Kemudian 2 dengan 1. 4, 2 kali dari 2. Maka ditulis 4,2. 6, 2 kali dari 3, maka ditulis 6,3. Kemudian 8, 2 kali dari 4, ditulis 8,4. Ingat, dalam penulisan himpunan pasangan berurutan diawali dan diakhiri oleh kurung kurawal, sementara pasangannya dimasukkan di dalam tanda kurung. Cara yang kedua yaitu dengan diagram panah. Tadi kan kita peroleh bahwa dalam himpunan pasangan berurutan 2,1, 4,2, 6,3, 8,4. Jadi relasinya dari himpunan A ke himpunan B kita buat dalam bentuk seperti ini. Himpunan A 2, 4, 6, 8, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sesuaikan dengan pasangannya masing-masing. 2 kali dari 1, 4, 2 kali dari 2, 6, 2 kali dari 3, dan 8, 2 kali dari 4. Ini adalah penyajian fungsi dengan diagram panah. Cara yang ketiga adalah dengan persamaan fungsi. Himpunan pasangan berurutannya tadi, kalau dia himpunan A 2, himpunan B-nya 1, maka kalau dari himpunan A, kita bisa peroleh himpunan B dengan cara 2, ada himpunan A tadi, 1 didapat dari setengah kali 2. Atau 1 kali 2 kan 2, bagi 2, 1. 4, pasangannya 2, himpunan A-nya 4. Untuk dapat 2 ini, maka dari 4 itu setengah dikali dengan 4. Setengah dari kali 4 adalah 2. Yang ketiga, 6,3. 6-nya tetap. Nah, untuk dapat 3, caranya adalah setengah kali dari 6. Setengah kali dari 6 yang sebelumnya. Dapatlah 3. 8,4. Dari 8 ini, 4-nya diperoleh dari setengah kali 8. Jadi kalau mau membuat fungsi persamaan, himpunan A-nya ini kita tuliskan terlebih dahulu, lalu kita cari himpunan B diperoleh dari himpunan A-nya harus dibuat di dalam bentuk seperti apa. Jadi misalkan ini tadi, ternyata untuk dapat 4, pasangan dari 8 tadi, 4 diperoleh dari setengah dari 8-nya. 3 diperoleh dari setengah dari 6. 4 diperoleh dari setengah dari 4. 2 diperoleh dari setengah kali 4. 1 diperoleh dari setengah kali 2. Jadi diperhatikan himpunan A-nya agar dapat himpunan B dengan cara yang di sebelahnya ini. Sehingga kalau kita misalkan anggota A ini dimisalkan dengan X, anggota B dimisalkan dengan Y. Maka Y atau ini, bagian ini tadi, diperoleh dari setengah kali X. Setengah kali X yang ini. Nah, anggaplah yang belakangnya ini Y, yang depannya kan X. Berarti agar dapat Y, caranya adalah setengah kali X-nya. Atau kalau dibalik X-nya sama dengan 2 kali Y. Maka rumus fungsinya adalah ini. Jadi Y sama dengan Fx, fungsi X artinya ya, bacanya fungsi X sama dengan setengah dari X.
setengah kali X untuk setiap X anggota dari A. Jadi, kalau mau menentukan rumus fungsinya, kita harus cari tahu dulu 8,4, 4-nya dapat dari mana? Oh, setengah dari 8, maka setengah dari X. Inilah rumus fungsinya. Nah, yang diberikan lingkaran merah ini dinamakan dengan persamaan fungsi. Fx atau Y, Fx ini sama aja dengan Y, sama dengan setengah X. Artinya setengah dari X. Yang keempat, ini dinamakan dengan cara tabel. Jadi, kalau ada relasi 2 kali tadi, kita buat tabelnya aja. Nah, X-nya 2, 4, 6, 8. X itu himpunan A, sementara Fx itu adalah himpunan dari B. Yang kita tahu yang punya pasangan hanya 2 dan 1, 4 dan 2, 6 dan 3, 8 dan 4. Jadi ini cara menuliskan dengan tabel. Yang terakhir, ini cara grafik dengan grafik. Nah, kalau kau sudah belajar koordinat kartesius, ini caranya. 2 di sumbu X, 1 di sumbu Y, maka pasangannya 2,1. 4,2, 4 dan 2. Maka di sini 4 sumbu X di sumbu X-nya, 2 di sumbu Y, pasangannya titik seperti ini. 6,3 titik di sini, 8,4 di sini, sehingga grafik fungsinya kalau kita tarik garis, nah garis ini adalah grafik fungsi dari Fx sama dengan setengah X. Demikian tadi cara menyajikan fungsi, jadi ada 5 cara. Kemudian kita akan mempelajari tentang korespondensi satu-satu atau persekawanan satu-satu. Seperti apa itu korespondensi satu-satu? Untuk lebih memahami, perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel yang merupakan contoh korespondensi satu-satu sebelah kiri dan sebelah kanannya yang bukan korespondensi satu-satu. Kita lihat bedanya ya. Untuk korespondensi satu-satu, anggota dari himpunan A 1, 2, 3, himpunan B, A, B, C, 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya C. Kalau dia bukan korespondensi satu-satu, 1 pasangan A, 2 pasangan B, 3 tidak memiliki pasangan. Berarti yang pertama, kalau dia korespondensi satu-satu, semuanya harus punya pasangan. Kemudian semua anggota A dan B sama ya, kayak tadi, 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan C, 3 dipasangkan dengan B. Dia adalah korespondensi satu-satu. Kalau dia bukan korespondensi satu-satu, 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan D, ada 1 yang tidak punya pasangan. Berarti selain ini tadi semua harus punya pasangan, A harus punya pasangan di B, ternyata tidak boleh ada anggota B yang tidak punya pasangan juga. Berarti A dan B harus sama-sama punya pasangan. Contoh yang ketiga, anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, anggota himpunan B A, B, C, D, E. 1 dipasangkan dengan C, 2 dengan E, 3 dengan D, 4 dengan A, 5 dengan B. Semua punya pasangan ya. Sedangkan di sini yang bukan korespondensi satu-satu, 1 dipasangkan dengan A, 1 pasangkan C, 2 pasangkan B, 3 pasangkan D. Nah, kalau kita dilihat, ini semuanya punya pasangan. Pasangannya cuma 1. Sementara ini, yang bukan korespondensi satu-satu, ada pasangan lebih dari 1. Berarti, syarat yang selanjutnya, tidak boleh punya pasangan lebih dari 1. Kemudian, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B, A, B, C, D, E, 1 pasangannya A, 2 pasangan B, 3 pasangannya C, 4 pasangan D, 5 pasangan E. Yang bukan korespondensi satu-satu, 1 dengan A, 2 B, 3 C, 4 D, 5 D. Nah, dia bukan korespondensi satu-satu karena ternyata anggota B ini memasangkan, ini dari A-nya ini ada 2. Nah, ada 4 dan 5 pasangannya D, berarti tidak boleh juga. Nah, kalau kita pelajari satu persatu ya ini. Kalau koresponden satu-satu semua punya pasangan. Kemudian yang ini tidak boleh juga dari B-nya tidak punya pasangan. Sedangkan yang ini tidak boleh anggota dari A punya lebih dari 1 pasangan. Nah, kalau yang ini kebalikannya. Gitu juga yang B-nya tidak boleh punya lebih dari 1 pasangan. Sehingga kalau dia korespondensi satu-satu,
Berarti kalau dia korespondensi satu-satu, relasi khusus yang memasangkan setiap himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, dan begitu pun sebaliknya. Dengan demikian, banyaknya anggota himpunan A dan B haruslah sama. Ini berarti kalau kita mau menentukan dia korespondensi satu-satu atau bukan, lihat dulu jumlah anggota A dan B-nya harus sama. Misalkan anggota A ada 3, B-nya juga harus 3. Kemudian semuanya harus berpasangan satu-satu. Tidak boleh A mempunyai pasangan lebih dari 1, gitu juga yang B. Nggak boleh dipasangkan dengan lebih dari 1. Nah, ini contohnya tadi ya. Semuanya ini 3 anggotanya, ini juga 3. Semua dipasangkan satu per satu. Ini anggotanya 5, ya yang himpunan B-nya juga harus 5. Semua dipasangkan satu per satu, tidak boleh ada pasangan yang sama, tidak boleh ada pasangan lebih dari 1, begitu pula sebaliknya. Yang ini juga, jumlahnya ada 5, ini ada 5. Semua dipasangkan satu per satu, tidak boleh ada yang lebih dari 1. Kalau kalian menentukan korespondensi satu-satu dari himpunan pasangan berurutan, dilihat saja apakah setiap himpunan A dan B-nya pasangannya berbeda-beda atau tidak. Jika berbeda-beda, berarti itu adalah korespondensi satu-satu. Demikian penjelasan yang bisa disampaikan. Terima kasih.